Hai semua, kembali lagi di channel aku Juliana TV. Nah, untuk kali ini aku akan informasikan kepada kalian mengenai tips dan trik menarik. Untuk kalian yang masih baru bergabung, kalian bisa bantu subscribe, kalian bisa bantu hidupkan notifikasi dan tonton video ini. Hai semua, kembali lagi bersama aku Juliana TV. Nah, di video kali ini aku akan informasikan sedikit banyak mengenai jurusan PGSD. Nah, untuk kamu yang saat hari ini sedang bimbang, kira-kira apakah jurusan PGSD mempunyai benefit atau profit yang cukup mumpuni ketika nanti ada di dunia mencari pekerjaan. Nah, sebelum aku menjelaskan lebih jauh, aku akan menjelaskan dulu apa itu dari kepanjangan dari jurusan PGSD. PGSD itu adalah pendidikan guru sekolah dasar. Nah, apakah pendidikan guru sekolah dasar ini akan mempelajari mengenai materi yang ada di sekolah dasar? Kalau kalian berpikiran seperti itu, maka itu kamu salah besar. Di jurusan PGSD kita bukan hanya mempelajari materi dari pelajaran SD tersebut. Nah, sebelumnya kalau untuk saat hari ini jurusan PGSD telah banyak diminati dan telah banyak dibuka di jurusan ini di beberapa universitas. Nah, untuk kalian yang menanyakan apakah jurusan PGSD ini sudah sesuai dengan passion Anda atau belum. Kunci terpenting dari pendidikan adalah yaitu membangun karakter siapa? Membangun karakter siswa. Bagaimana caranya? Nah, kalian akan belajar di pelajaran PGSD. Di pelajaran PGSD ini ada juga akan mempelajari dasar-dasar psikologi, mengenai dasar-dasar metode pengajaran. Nah, untuk teman-teman, aku akan membaca beberapa pertanyaan yang ditanyakan melalui salah satu channel yang cukup naik videonya, yaitu di per-YouTubean. Itu pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak sempat dibalas oleh yang membuat YouTube ini kan. Jadi aku mencoba membantu untuk menjawab pertanyaannya. Oke, yang pertama yaitu izin bertanya, sebagai calon mahasiswa baru di jurusan PGSD, apa saja yang harus dipersiapkan? Sebagai calon mahasiswa baru jurusan PGSD, nah apa saja yang harus kalian persiapkan? Yaitu yang kalian harus persiapkan yaitu ikut dalam berbagai mata kuliah dasar. Misalnya kalau di mata kuliah dasar itu ada konseling dasar, juga ada pembelajaran luar sekolah atau pembelajaran luar PLS itu nanti dasar-dasarnya akan ada di semester 1 ataupun di awal-awal semester 1, 2, dan 3. Jadi kalian harus mempersiapkan banyak referensi, kalian harus bertanya kepada dosen bagian pembelajaran yang kalian tidak pahami ketika kalian berada di semester awal, ya semester 1, 2, dan 3. Dan juga kalian akan mempelajari dasar-dasar dari bahasa Indonesia, konsep bahasa Indonesia, konsep dari matematika, IPA, dan Pancasila. Nah, untuk kalian yang bertanya, Kak, PPG itu bagaimana? Semacam tes atau pembelajaran di saat selesai kuliah PGSD dan waktunya berapa lama? Apakah semua mahasiswa PGSD wajib PPG? Nah, untuk aku di kemarin, bahwasanya PPG pendidikan profesi guru, dimana dimaksudkan ini adalah ketika kamu telah lulus sebagai sarjana pendidikan, itu kamu belum memiliki persyaratan keahlian dari guru untuk dapat mempersiapkan peserta didik menjadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi sebenarnya apa tujuan dari PPG adalah
menghasilkan pendidik profesional yang mampu mendarmabaktikan ilmu dan keahliannya dalam bidang pendidikan yang berkontribusi terhadap komunitas guru profesional. Nah, jadi kan kalau kamu ingin menjadi guru, kamu harus memiliki menjadi guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola dan memproses atau interaksi belajar mengajar antara peserta didik dan pendidik atau antara siswa dan guru. Kemudian untuk kompetensi kepribadian, yaitu guru harus mencerminkan kepribadian yang dapat ditiru oleh seorang siswa. Untuk kompetensi profesional itu tadi, bagaimana cara guru dapat mendarmabaktikan ilmu yang telah ia peroleh dari bangku perkuliahan. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi sosial, bagaimana seorang guru dapat berkontribusi di lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi PPG itu dilaksanakan setelah kamu tamat dari perkuliahan. Kira-kira PPG itu dilaksanakan sekitar 2 semester atau selama 1 tahun, dan itu juga akan ada tesnya. Masuk PPG tidak langsung ketika kita mendaftar kita langsung dapat mengikuti PPG, tapi itu ada proses yang harus dilewati, yaitu ada berbagai macam tes yang akan kita kemudian nanti bisa mendapatkan hasil dari PPG. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mata pelajaran apa sih yang akan dipelajari di jurusan PGSD? Yang pasti bukan pelajaran SD, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, atau bagaimana siklus dari pertumbuhan kupu-kupu, bukan seperti itu. Tetapi yang dipelajari adalah konsep, misalnya bagaimana cara siswa mengetahui kalau 1 tambah 1 itu 2, kenapa bukan 3, kenapa bukan 4. Kalian harus bagaimana siswa itu bisa secara konsep dia mengerti, bukan hanya langsung kepada hasil, seperti itu. Itu yang akan dipelajari di sana, bagaimana cara membuat media pembelajaran. Media pembelajaran itu alat bantu bagaimana siswa dapat mengerti pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ada juga metode, apakah metode berceramah, apakah metode tanya jawab, dan juga banyak lagi yang dapat dipelajari di mata pembelajaran jurusan PGSD. Kamu tanya, kalau di PGSD mata pembelajaran VJUK ada praktik renangnya apa enggak? Tergantung dari dosennya. Kalau ketika di tempat kami di aku kemarin ketika di Unimed itu tidak ada praktik renangnya, hanya lari, dan itu pun ada beberapa teori yang sudah ada dijelaskan di buku panduan. Jadi praktek renang itu kami tidak melakukan. Kak, kuliah PGSD menurut kakak gampang nggak sih? Menurut aku pribadi, kuliah PGSD itu tidak gampang, tidak sulit. Jadi berada di antara range yang lumayan, tidak sesulit ketika kamu masuk ke jurusan teknik ataupun jurusan FMIPA, seperti itu, lebih mudah. Kamu tanya dong, jurusan di SMA saintek atau sosum saat masuk ke PGSD? PGSD itu adalah sosum ya. Ketika nanti kamu ujian itu dia pilihannya ada di sosum, sosial, dan kalau jurusan PGSD itu bisa mengajar anak SMA enggak, tergantung pihak sekolah yang mau menerima kamu. Apakah kamu mampu untuk mengajar anak SMA yang ketika kamu pelajari di jurusan PGSD adalah usianya bukan di usia remaja, tetapi di usia anak-anak. Jadi ketika kamu pun belajar di jurusan PGSD, yaitu dimana anak-anak itu masih perlu belajar sambil bermain. Ketika kamu sudah mengajar di SMA itu sudah beda, cara mengajarnya juga udah beda. Tapi jika kamu ingin mengajarkan SMA, mungkin kamu bisa mengambil jurusan pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Dan itu pun juga kamu bisa ke SD, tapi harus mengambil lintas minat yang sesuai dengan jurusan PGSD ketika kamu diperlukan untuk mengambil lintas jurusan yang sesuai dengan jurusannya.
seperti itu. Jadi kalau kamu ngajar di jurusan lain kamu bisa masuk ke PGSD, tapi ketika kamu PGSD kamu tidak bisa mengajar di SMA ataupun di SMP, seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video ini sampai habis, dan untuk kalian yang masih penasaran dengan hal-hal yang berbau PGSD, kalian bisa komen di bawah ini. Dan untuk teman-teman yang saat hari ini sedang berada di jurusan PGSD, kalian bisa bantu jikalau ada teman-teman yang bertanya ataupun ada kesalahan dari perkataan yang mungkin kurang sesuai, kalian bisa komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like. Bye bye.